Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kembali lagi beraktivitas di muka bumi Allah ini, untuk menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul tentang menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan atau sering kita sebut dengan bulan puasa adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Seluruh umat Islam dari penjuru dunia menyambut bulan suci ini dengan penuh sukacita, penuh hikmah, penuh hal-hal yang bernuansa keagamaan yang semakin melekat, karena kita ketahui sendiri bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Menyambut datangnya bulan Ramadan juga menjadi salah satu tanda keimanan bagi seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kategori orang menyambut bulan suci Ramadan itu. Pertama, ada perasaan gembira, kemudian ada perasaan biasa-biasa aja, dan ada perasaan susah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang yang menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan gembira? Gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah karena mereka telah meyakini dan menyadari banyak keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembira bagi orang-orang muslim yang gembira menyambut bulan suci Ramadan karena mereka dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang dinanti-nantikan. Karena ini adalah karunia dari Allah, dan seorang muslim harus bergembira terhadap datangnya bulan Ramadan. Karena kita ketahui sendiri, banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mereka sebenarnya ingin kembali lagi ke dunia ini untuk menambah amal-amal ibadah mereka, untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Kemudian ingin menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh hikmat. Namun apa daya, Allah telah memanggil mereka dahulu sehingga mereka tidak bisa merayakan lagi hari bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita yang masih diberi kesempatan, sewajarnya kita untuk bersyukur kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah, menjadi insan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembira yang dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah atas umur yang masih diberikan, sehingga mereka lebih giat untuk bersedekah, membantu sesama, memberikan makan pada orang-orang yang tidak mampu, kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang lagi berbuka puasa, serta amal-amal kebaikan lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ada orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, ada juga orang yang menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Kelompok seperti ini adalah mereka yang tidak memiliki pengaruh sama sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Datang atau tidaknya bulan Ramadan tidak mempengaruhi semangat dan kualitas ibadah mereka. Seharusnya seorang muslim hendaknya khawatir akan dirinya jika tidak ada perasaan gembira akan datangnya bulan Ramadan. Mereka merasa biasa-biasa saja, tidak ada merasa istimewa di bulan Ramadan. Sikap yang tidak pernah mau belajar atau menganggap tidak perlu belajar tentang keutamaan dan keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan akan menjadi penyebab mereka menjadi bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah di saat bulan Ramadan itu tiba. Padahal kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, di mana Allah ketika kita beribadah ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan keikhlasan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mereka melakukan ibadah pun nih, orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan keadaan yang biasa-biasa saja, itu pun hanya sekedar menggugurkan ibadah wajib mereka saja, seperti dalam mengerjakan sholat wajib. Dikerjakannya sholat wajib ini, tapi mereka tidak mau berjamaah, tidak mau ke masjid, tetapi sholatnya di rumah itu pun sudah mau di akhir-akhir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 orang-orang yang tergolong malas beribadah kepada Allah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala la yura'unan nasa wa la yadhkurunallahi illa qalila. Shadaqallahul adzim, yang artinya apa? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermasuk ria. Ria di sini adalah mereka sholat, tetapi apa? Tetapi hanya untuk di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dihindari dari kelompok orang yang seperti ini ketika menyambut bulan suci Ramadan itu tiba. Yang mereka tidak merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga ibadah yang selama ini dilakukan dengan bermalas-malasan akan terus dilakukan walau mereka sedang di bulan Ramadan. Jadi nggak ada peningkatan apapun sama orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan keadaan yang biasa-biasa aja. Soalnya mereka nggak mau belajar tentang apa sih keistimewaan dari bulan Ramadan. Tidak, mereka nggak ada mau belajar seperti itu. Ya udah, ini bulan Ramadan loh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, mereka seperti biasa aja, seperti bulan-bulan biasa, tidak menambah atau tidak meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, teman, naudzubillah min zalik. Semoga kita termasuk atau tergolong orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan keadaan sukacita, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kategori ketiga, orang menyambut bulan suci Ramadan dalam perasaan susah. Nah, gimana lagi nih mode orang yang seperti ini? Ada orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa susah, padahal tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika bulan Ramadan itu datang, semestinya harus disambut dengan sukacita, namun tidak dengan golongan orang yang seperti ini. Kemungkinan orang-orang yang menganggap datangnya bulan Ramadan itu susah karena profesi mereka itu termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Misalnya mereka adalah penyedia tempat aborsi, kemudian penyedia tempat maksiat, atau tempat berkumpul untuk minum-minuman, diskotik, berjudi, dan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya nih perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya ditakuti mereka di hari-hari bulan puasa aja, tetapi harus mereka takuti juga di hari-hari
ya tidak di bulan puasa, karena Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu tahu apa yang kita buat, baik atau buruknya Allah tahu. Jadi jangan takut, waduh udah bulan puasa nih, masuk nih bulan penuh ampunan. Jangan ngerasa susah di situ. Jangan ngerasa, oh ya udahlah cepet deh akhir bulan puasa ini biar bisa kembali lagi aktivitas normal. Semestinya kita sebagai manusia biasa, dengan datangnya bulan Ramadan penuh ampunan, kita semakin, oh ternyata ini tempatnya nggak boleh aku nih cari makan dari sini, takut sama siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya kita dengan datangnya bulan Ramadan ini berintrospeksi diri, memperbaiki diri, bukan hanya untuk ditakutkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok seperti ini terkadang juga tidak mengerjakan ibadah puasa, apalagi ibadah-ibadah wajib lainnya seperti sholat, zakat, kemudian membantu sesama. Yang sangat mengherankan lagi nih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min zalik. Semoga kita umat-umat Islam yang tidak tergolong orang yang seperti ini. Semoga kita semakin memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ketahui tidak ada manusia yang luput dari dosa, setidaknya dengan banyaknya kita belajar, semakin banyaknya kita belajar ilmu agama, hal yang buruk kita lakukan sebisa mungkin kita minimalisir dan bahkan kita hindari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk umat Islam yang menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan gembira, penuh dengan sukacita, penuh dengan hikmat, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan spirit. Supaya apa? Supaya kita ikhlas menjalankan ibadah ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang ganjaran kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Semua ini adalah peruntukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, yang menunaikan kewajiban-kewajibannya, menjalankan syariat-syariat Islam bukan hanya di bulan puasa tetapi di bulan-bulan berikutnya penuh dengan spirit. Maka keikhlasan kita dalam beribadah hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjaran untuk kita atas kebaikan kita akan lebih-lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi manusia, menjadi insan yang hari demi hari semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, kita ikhlas melakukannya semata-mata hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari tausiah saya tentang menyambut bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.